Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sholat duhur Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati Allah Ta'ala dan yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur. Allah masih memberikan kita limpahan rahmat dan nikmatnya berupa umur panjang, sehingga dengan umur itu kita masih bisa melaksanakan sholat duhur secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Moga-moga ibadah yang telah dan sedang kita lakukan Allah terima sebagai amal soleh kita untuk bekal kita di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, mengingatkan kembali bahwa pertemuan yang lalu kita menyampaikan dua timbangan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menilai amal perbuatan kita. Apakah amal perbuatan kita itu sampai kepada Allah dan Allah menerimanya serta memberikan pahala atau tidak. Yang pertama adalah timbangan batin, yakni niat kita, motivasi semangat niat kita untuk melaksanakan sesuatu itu. Kalau niat kita untuk melaksanakan sesuatu itu betul-betul karena Allah, maka Allah yang akan memberikan pahala nanti. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya, mari kita terus perbarui niat kita. Walaupun pekerjaan itu selalu kita laksanakan, maka tidak ada salahnya kita terus perbarui niat kita. Contohnya kita pergi ke masjid, itu pekerjaan rutin buat kita, satu hari minimal 5 kali. Mari kita luruskan niat kita bahwa kita pergi ke masjid itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mizan zohir, timbangan zohir. Nah, timbangan zohir ini memang itulah pentingnya kita terus belajar. Mizan zohir itu kesesuaian apa yang kita lakukan itu sesuai enggak dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ kita perlu belajar. Ingat, Rasulullah memberikan contoh kepada kita bukan hanya tentang sholat, bukan hanya tentang puasa, bukan hanya tentang zakat, bukan hanya tentang haji, tapi Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita itu segala persoalan hidup kita. Itu Rasulullah menjadi teladan buat kita, baik itu kaitan dengan muamalah, yakni berbisnis, kemudian memimpin, berdagang, berbisnis dan sebagainya, berpolitik. Itu Rasulullah sudah memberikan contoh. Apakah itu sesuai dengan contoh Rasulullah atau tidak? Kalau sesuai dengan contoh Rasulullah, kalau itu muamalah, maka kaidah-kaidah umumnya bagaimana cara Rasulullah berbisnis, jujur, amanah, bagaimana Rasulullah cara memimpin, disertai dengan 5 sifat beliau, tabligh, fatona, amanah dan seterusnya. Itu kalau sesuai, insya Allah akan menjadi amal ibadah yang bisa kita bawa nanti ke
hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah, kullu amalin laisa lahu amruna fahuwa raddun. Setiap pekerjaan yang tidak ada contoh dari kami, Rasulullah maksudnya, maka akan ditolak, artinya tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua timbangan itu dapat kita penuhi setiap saat kita akan melaksanakan sesuatu dalam hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup kita itu selalu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, selanjutnya kali ini saya akan menyampaikan tentang rezeki. Rezeki memang dalam kenyataannya dianggap oleh manusia menjadi nikmat yang paling disenangi, yang paling pokok, yang paling utama, sehingga seseorang itu kalau dapat rezeki rasa syukurnya sangat tinggi. Secara hakikat rezeki itu bukan nikmat yang utama. Rezeki yang berupa duit itu bukan nikmat yang pertama dan bukan yang utama. Nikmat yang paling utama dan yang paling penting adalah nikmat iman. Rezeki yang berupa iman itu yang paling utama, dan alhamdulillah itu sudah Allah berikan kepada kita. Walaupun kadang-kadang iman kita hilang di saat kita berbuat maksiat. Kata Rasulullah, tidaklah beriman la yu'minu ahadukum hina yashraka, tidaklah beriman orang itu ketika mencuri, tidaklah beriman ketika orang itu berzina, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika kita berbuat maksiat, sesungguhnya iman kita ketika itu hilang dari diri kita. Ketika kita korupsi, ketika kita mencuri, ketika kita menipu, ketika kita berzina, sesungguhnya iman kita itu sedang tidak ada dalam diri kita. Karena kalau ada, pasti tidak akan jadi untuk mencuri, tidak akan jadi untuk membunuh, dan seterusnya. Karena iman masih ada dalam diri kita. Nah, alhamdulillah Allah memberikan kita iman. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, Rasulullah bersabda, Allahu yu'ti dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Allah itu memberikan nikmat berupa dunia itu kepada siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah senangi dan siapa yang tidak Allah senangi. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mendapatkan orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak sholat, tapi kok diberikan kemudahan oleh Allah, kaya, bisnisnya lancar. Karena memang Allah itu memberikan dunia, nikmat dunia itu kepada siapa yang ia senangi dan kepada siapa yang tidak ia senangi. Tetapi berbeda dengan ketika Allah memberikan nikmat berupa iman. Rasulullah katakan, wala yu'til iman illa man yuhibbuhu. Allah itu tidak akan memberikan nikmatnya berupa iman kecuali yang ia cintai. Jadi insya Allah selama iman itu masih ada dalam diri kita, maka sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tinggal kita saja mau tetap dicintai oleh Allah atau dimurka oleh Allah. Kalau mau tetap dicintai oleh Allah, mari kita pelihara iman kita. Mari kita pelihara iman kita
dengan amal-amal soleh, dengan melaksanakan kewajibannya dan menjauhi larangannya. Tuh. Jadi sesungguhnya rezeki yang paling utama bagi Allah dan Rasulnya, bagi orang yang beriman, bagi orang yang muslim, itu adalah iman. Nah, yang kedua, rezeki yang paling yang Allah berikan kepada hambanya adalah ketenangan, yang kadang-kadang orang tidak merasakan ketenangan itu merupakan rezeki yang Allah berikan. Jadi ketenangan itu merupakan rezeki yang nomor 2. Bisa dibayangkan kita punya duit, kita sehat, tapi kita nggak mendapatkan ketenangan, pasti hidup kita akan sengsara. Contohnya seseorang punya duit, punya sehat, tapi negara kita setengah tidak aman, banyak pengeboman, banyak penembakan. Maka uang yang kita punya itu, kesehatan yang kita yang punya itu rasanya kurang berarti. Dan yang ketiga adalah kesehatan, yang kadang-kadang kesehatan yang sedang kita miliki itu rasanya bukan merupakan rezeki dari Allah, sehingga kita kurang bersyukur atas nikmat yang berupa kesehatan. Baru yang terakhir adalah rezeki yang berupa duit, yaitu fulus, ya. Jadi baru kita katakan yaitu rezeki yang sehingga kalau kita mendapatkan rezeki berupa duit, syukur kita luar biasa. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, lantas apa supaya Allah memberikan kita rezeki? Ada 5 cara atau kunci untuk mendapat rezeki dari Allah, tapi dalam kesempatan ini saya nyampaikan hanya 1 saja, yaitu istighfar dan bertobat. Jadi istighfar kita seringkali itu kurang berarti karena apa? Kita mengucapkannya tanpa diimbangi dengan hati yang khusyuk. Istighfar, bahkan ada yang orang itu ngomong istighfar sangat cepat-cepat sekali, sehingga rasanya kurang berkesan dalam hatinya. Istighfar yang diimbangi dengan hati yang khusyuk, insya Allah akan membukakan baginya pintu rezeki. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan soal ini, banyak hadis yang menjelaskan soal ini. Saya ambil satu saja ayat Allah, firman Allah dalam Al-Quran, yaitu surah Nuh, fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilus samaa midrara wa yumtitkum bi amwalin wa banin. Kata Nuh kepada umatnya, hai kamu sekalian, beristighfarlah kepada Rabb kamu, minta ampunlah kepada Rabb kamu. Bahkan Rasulullah sendiri yang oleh Allah termasuk yang oleh Allah dikatakan maksum karena Allah telah menjaganya, itu beristighfar dengan hati yang khusyuk. Satu hari minimal 100 kali, ada yang katakan minimal 75 kali. Bagaimana dengan kita? Tentu kita harus lebih banyak daripada Rasulullah SAW. Maka kata Allah dalam ayat tersebut, Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kamu sekalian kepada Allah, pada Rabb kamu sekalian, maka Allah akan menurunkan rezekinya dari langit dan akan melebarkan rezeki kamu dan anak-anak kamu. Tuh, itu perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk disampaikan kepada
umatnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, man aktsara istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin kharajan wa min kulli dikin makhrajan wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah, barang siapa yang banyak beristighfar kepada Allah, ingat istighfar itu harus sungguh-sungguh, jangan istighfar sambil lalu saja. Istighfar itu harus betul-betul dihayati dan betul-betul dari hati kita, bukanlah hanya lisan kita. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lapangkan kehidupannya dari yang kehidupan yang sempit, dan Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang kamu tidak menduganya. Oleh karena itu, mari kita banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala, banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala, ya, baik ketika setelah sholat fardu maupun waktu-waktu lain, ya, seperti dalam hadis, dalam ulama, bukan hadis ya, ulama memberikan tahukan kepada kita, barang siapa yang mengatakan Rabbil firli wa tub alayya innaka anta ghafurur rahim. Rabbil firli, ampunilah ya Allah aku, wa tub alayya, dan aku bertobat kepadamu, innaka anta ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. 100 kali diucapkan setelah sholat duha rutin, insya Allah Allah mudahkan hidupnya, Allah murahkan rezekinya, Allah berikan kemudahan dari segala persoalan yang ia alami. Demikian nasihat yang bisa sampaikan kepada kita semuanya, khususnya kepada diri saya pribadi. Jadi kesimpulannya adalah dengan istighfar yang khusyuk kepada Allah, dengan jumlah sebanyak-banyaknya, sekhusyuk-khusyuknya, Allah akan memudahkan hidup kita dari segala persoalan dan memberikan rezeki kita dari arah yang tidak kita duga. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.